Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa lagi di tema 2. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tema 2 mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Di buku akan kalian lihat beberapa gambar tentang tumbuhan dan hewan. Kita masuk di subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sedangkan di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, apa yang dipelajari di tema 2 ini? Kita akan belajar tentang dongeng. Sebelum kita masuk ke pembelajaran dongeng, yuk kita perhatikan di sini, apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita khayalan atau imajinasi yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Nah, mengapa harus ada dongeng? Di sini dongeng punya fungsi satu, menyampaikan ajaran moral atau ajaran yang mendidik supaya anak-anak bisa bersikap yang baik. 2, dongeng sifatnya menghibur. Nah, lanjut berikutnya. Dongeng apa saja ya yang ada di buku tematik? Ternyata di buku tematik tema 2 ada bermacam-macam dongeng yang nanti kalian bisa lihat dan kalian bisa baca serta kalian bisa mengamati apa saja cerita dalam dongeng tersebut. Sebelum masuk ke dongeng, yuk kita cari dulu apa tujuan kita belajar atau membaca dongeng ya. Kita belajar tentang dongeng. Yang perlu diperhatikan, satu, setelah kalian belajar dongeng, kalian mampu membaca dongeng, tentunya membaca dengan baik. Yang kedua, kalian memahami isi dongeng. Jadi kalau kalian membaca sesuatu, pasti kalian harus tahu atau paham isinya. Yang ketiga, kalian bisa menemukan pesan atau hikmah yang terkandung dalam dongeng. Yang keempat, setelah kalian bisa membaca, memahami, menemukan pesan yang bisa kita ambil hikmahnya atau manfaatnya, maka kalian bisa menceritakan dongeng tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Yang perlu diperhatikan anak-anak pada saat membaca dongeng. Yuk, satu, kita membaca supaya bisa membaca dengan baik, maka kita harus mengucapkan kata yang ada dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, intonasi suara, tinggi rendah suara harus diperhatikan. Jadi, kalau di situ dalam kalimat ada tanda baca di akhir kalimat ya tentunya ya. Ada tanda baca titik, maka intonasinya datar saja ya. Seperti kalian membaca bacaan biasa itu. Kemudian jika ada tanda tanya, maka intonasinya harus agak menurun. Sedangkan jika ada tanda seru, maka intonasinya agak naik. Kemudian dalam kalimat di situ jika ada tanda koma, maka kalian harus berhenti sejenak. Jadi jangan terus berlanjut tanpa ada berhentinya. Dan jika tanda titik, maka betul-betul harus berhenti. Kemudian dilanjut dengan kalimat berikutnya. Yang ketiga, ekspresi. Jadi pada saat kalian membaca dongeng, kalian harus memahami isi dongeng tersebut, turut merasakan apa sih peristiwa yang terdapat dalam dongeng tersebut. Dan yang keempat, suara harus lantang dan dapat didengar dengan jelas ya. Lantang maksudnya keras tapi tidak berteriak ya. Baik, kita lanjut sekarang. Yuk kita baca dongeng berikut.
tentang pohon apel yang tulus. Ada di buku kalian di buku tematik ya. Kita baca bersama-sama ya. Pelan-pelan dulu. Oke, baik. Kita baca judulnya dulu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, nah ini saya tunjuk. Saya ulang ya. Dahulu kala, berarti kan di sini ada tanda koma, maka berhenti sejenak. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Nah, ini ada percakapan antara pohon apel dan anak lelaki yang biasanya bermain di situ. Kita lanjut ya, setelah dewasa dia kembali lagi ternyata. Minta apa? Minta bagian dari pohon apel untuk yang bisa dipakai untuk tempat tinggal. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Anak laki-laki itu lalu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan segera. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka bersama lagi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang pohon apel. Nanti kalian bisa mencoba membacanya lagi dari yang pertama sampai terakhir. Kemudian dari cerita itu kalian nanti bisa mengerjakan tugas di baliknya ya. Kalian kerjakan pertanyaan di halaman 4. Setelah itu jawabannya difoto dan dikirim ke pengajar masing-masing. Nah, untuk yang kedua, ada tugas juga. Setelah kalian tadi membaca pohon apel yang tulus, kalian bisa membaca dongeng lagi, pengembara dan sebuah pohon. Halaman 11 sampai 12. Nah, pada saat membaca, kalian merekam menggunakan HP, pakai voice note, jadi tidak usah pakai video, kemudian dikirim ke Ustadz. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini tentang tema 2. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.